Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Aka Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing berbagi cerita seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa termotivasi dan mudah-mudahan bisa membantu, bisa lebih semangat lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sahabat semuanya, saya mau cerita seputar begitu hebatnya yang namanya istighfar. Apa itu istighfar? Adalah sebuah amalan yang dimana kita berserah diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar adalah salah satu bentuk kita memperlihatkan kesungguhan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita yang masih ngerasa masih banyak ya hal-hal yang kita lakukan, masih banyak hal-hal yang kita lakukan dan tentunya tidak menjalankan segala perintahnya, atau misalkan atas kelalaian kita atau dalam ucapan kita yang salah ataupun cara kerja kita yang salah gitu ya, atau sikap kita salah terhadap orang lain gitu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita semua, khususnya untuk agama Islam, apalagi yang namanya istighfar. Dan istighfar bisa memecahkan segala permasalahan gitu, menurut secara saya pribadi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita gitu ya, kita ambil contoh, kalau kita punya salah dan kita menyadar diri dan kita meminta maaf kepada orang tua kita misalkan, dan orang tua kita mengampuni, maka permasalahan itu beres gitu, dan masalah itu selesai. Dan ketika kita mau minta uang lagi kepada orang tua kita, atau misalkan apapun yang kita inginkan terhubungan dengan orang tua, itu kita jalan kembali. Tapi kalau kita belum diampuni oleh kedua orang tua kita gitu, nah maka akan sulit gitu kita mendapatkan sebuah kebahagiaan yang bertentangan dengan orang tua kita, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah, kita mohon ampun atas segala kesalahan kita, disengaja maupun tidak disengaja. Karena di dunia ini manusia itu diciptakan tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu sangat penting bagi kita, kalau kita masih punya rasa dalam kesulitan, dalam kepedihan, dalam belum meraih kebahagiaan gitu ya, di dalam dunia ataupun nanti ya di akhirat nanti gitu, misalkan seperti itu. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang mungkin punya masalah, punya beban hidup yang ngerasa berat, terjerat oleh beban hidup, atau misalkan terjerat dengan sebuah masalah gitu. Maka dari itu alangkah baiknya sebelum kita mencari solusi, kita memohon ampun dulu kepada Allah SWT, dan kita mohon petunjuk kepada Allah SWT, berdoa dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan hal itu yang kita lakukan, setiap permasalahan kita, setiap keinginan kita bisa kita raih kebahagiaan, raih keberkahan, raih sebuah kenyamanan hati dan pikiran. Dan tentunya Allah lindungi dari segala mara bahaya gitu, dilindungi dari hal-hal yang buruk yang mau menerpa ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi sharing pada kesempatan kali ini tentang istighfar itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Setiap yang saya sudah ngerasa bahwa hidup ini sudah ngerasa risau, gelisah, gelana-gulana gimana, maka solusinya adalah berbanyak istighfar. Dan sebelum istighfar kita menjalankan sholat 2 rakaat, entah itu sholat sunat gitu ya, entah itu sholatnya apa, yang penting kita alangkah bagusnya sih sholat taubat ya 2 rakaat. Setelah itu kita memperbanyak istighfar, dan kalau kita sungguh-sungguh membaca istighfar itu adalah
kita harus beristighfar istimewa. Jadi seperti apa istighfar istimewa itu adalah istighfar yang dimana kita menghususkan waktu gitu di dalam setelah menjalankan sholat 2 rakaat. Nah, beda dengan kita beristighfar saat bekerja, saat beraktivitas ataupun saat di luar rumah atau di luar jam-jam saat kita beribadah gitu. Alangkah bagusnya kita membaca istighfar itu setelah menjelang waktu-waktu di mana sholat 5 waktu gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Di waktu-waktu mustajab lah gitu. Nah, entah itu sebelum sholat ataupun sesudah sholat gitu. Nah, jadi itu sahabat semuanya, mudah-mudahan yang sudah melihat video ini mudah-mudahan bisa termotivasi dan bisa membantu kalian semua untuk meraih sebuah kebahagiaan dengan langkah-langkah yang barusan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.